bagus semangatnya. Oke, perkenalkan, di sini nama saya adalah Rijalullah. Panggilannya Rijal. Saya dari Puskesmas Mangli sebagai promosi kesehatan. Oke, bisa dipahami? Ya. Untuk menambah semangat lagi pada siang hari ini biar gak ngantuk, ketika saya bilang selamat siang, jawabnya adalah siang luar biasa, Allahu Akbar begitu. Oke, bisa dipahami Bu? Bisa. Oke, kita coba. Selamat siang. Siang, luar biasa, Allahu Akbar. Mantap, tepuk tangan kita dulu. Jadi saya di sini akan memberikan ilmu kepada Ibu, yaitu tentang bagaimana cara mengisi formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Tujuannya adalah biar Ibu ketika turun di lapangan, ketika datang ke peserta pasien di lapangan, nanti jenengan tidak bingung apa yang perlu diisi di formulir itu. Bisa dipahami? Bisa. Mantap. Materi yang akan kita kaji hari ini adalah deteksi dini penyakit tidak menular melalui Sehat Indonesiaku aksi tahun 2022. Oke. Nah, di mana di sini bisa dilihat di situ, bisa dilihat, dipegang dulu. Di situ ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit pribadi, faktor risiko, antropometrinya juga, pemeriksaan telinga, pemeriksaan darah, serta terakhir yaitu perilaku yang berhubungan dengan kanker. Oke? Oke, lanjut ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu Ibu apakah sudah pernah atau melihat tentang formulir ini? Baru ini melihatnya. Baru ini Ya. melihatnya. Dari formulir ini apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup familiar di pikiran Ibu? Kalau dari melihat formulir ini kan memang kayak rokok sih, oke. Mengerti lah kan kalau pertanyaan seperti rokok, terus ada makan makanan masa lemak apa itu kemungkinan masih bisa. Kalau untuk yang lain-lain seperti jantung nih kayaknya belum begitu paham. Oh, gitu ya. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini agak familiar ya, cuma memang pengisian formulir semacam ini masih belum pernah gitu ya. Ya. Oke. Di sini saya akan menerangkan memberikan ilmu bagaimana apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan ini untuk diisi, bagaimana cara mengisinya begitu, oke? Ya. Oke, bisa dipahami yang pertama. Itu ada keterangan yang harus kita baca di lembar kedua. Coba dilihat lembar kedua. Nah, di situ ada keterangan warna pink itu kadar warna biru nakes tanpa warna kadar plus nakes. Apa Ibu paham tentang keterangan itu? Ya, ini yang tidak ada warnanya berarti yang putih ya. Ya. Nah, Ibu paham nggak maksudnya keterangan itu? Warna pink kadar, warna biru nakes tanpa warna kadar plus nakes. Yang mengisi yang pink kader, yang biru tenaga kesehatan, yang tidak ada warnanya berarti tenaga kesehatan dan kader begitu ya. Bagus, pinter sekali Ibu. Satu Ibu. Tepuk tangan dulu bersama. Iya. Baik, bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama, kita harus lihat dulu. Yang pertama, poin A adalah riwayat penyakit keluarga. Ingat, ini riwayat penyakit keluarga. Beda sama yang poin B, yaitu riwayat penyakit pribadi. Maksudnya adalah dimana kalau riwayat penyakit keluarga dari keluarga salah satu pasien itu, apakah ada yang mempunyai penyakit lain seperti itu. Contoh, misal Ibu punya keluarga, saya keluarganya. Nah, yang dicantumkan di sini adalah penyakit saya, bukan penyakit Ibu. Ibu kan sebagai peserta, saya keluarganya. Nah, penyakit saya yang disertakan. Jadi, kalau misal saya ada penyakit diabetes atau penyakit hipertensi, jawab atau centang di kolom ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang lanjut ke poin B. Nah, ini baru. Kalau riwayat penyakit pribadi, ini berarti peserta atau Ibu sendiri, bukan kader ya. Ibu sekarang sebagai peserta. Saya sampaikan Ibu sekarang sebagai peserta. Oke? Jadi ini adalah riwayat penyakit Ibu sendiri. Kalau misal Ibu ada riwayat penyakit kolesterol tinggi atau contohnya lupus atau gangguan penglihatan atau dan lainnya, bisa di kolom
ya atau tidak. Kalau memang tidak sama sekali atau tidak tahu, ya. Kalau memang tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Kejujuran di dalam medis itu adalah hal yang sangat penting bagi kita, karena itu akan menentukan bagaimana kita memberikan solusi terhadap kesehatan yang setelah dialami oleh peserta. Lanjut, yang ketiga, poin C adalah faktor risiko. Nah, biasanya faktor risiko ini lebih mengarah ke perilaku peserta. Contohnya intensitas merokok, kemudian pernah berjalan lebih cepat, ada jalan datar, lebih ke perilaku atau tindakan yang pernah ibu lakukan sebagai peserta. Begitu, bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Oke, semangat lagi dong. Selamat siang. Siang luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Lanjut, kita ke poin D, itu ada antropometri dan tekanan darah. Pastinya ibu sudah pernah mendengar nama antropometri dan tekanan darah, ya kan? Ya, seperti biasa yang diukur adalah berat badan, tinggi badan, lingkar perut dan tekanan darah. Oke. Lanjut ya, pemeriksaan mata. Nah, di sini ketika melakukan pemeriksaan mata, sebaiknya dilakukan praktek visual, di mana ada untuk menentukan apakah ada kelainan mata di situ. Nah, bisa dipahami sesuai dengan keterangan yang tadi. Yang pink adalah kader, yang biru itu adalah nakes. Jadi ibu misal sebagai kader hanya mengisi yang poin 1 dari pemeriksaan mata. Oke? Bisa dipahami? Ya, Bisa. Selanjutnya adalah poin F, pemeriksaan telinga. Kembali lagi ke keterangan. Jadi yang pink itu ibu kader, yang biru itu nakes. Yang diisi hanya poin 1, yaitu ketajaman pendengaran. Normalkah, tidak normalkah, atau tidak diperiksa. Oke? Ya. Lanjut, pemeriksaan darah. Seperti biasa, kita melakukan deteksi sendiri yang itu jadi tusuk-tusuk dan darahnya keluar terus itu. Nah, itu seperti biasa. Mungkin ibu sudah sebagai kader pasti sudah familiar sekali ya dengan itu ya. Jadi isi sesuai dengan hasil alat yang sudah tertera ya. Oke. Ini tulis tangan, bukan centang. Kalau yang pemeriksaan telinga dan tulisan mata itu dicetak. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini lanjutan dari yang lain, yaitu poin H, kanker. Nah, ini nanti ibu biasanya masih dalam lingkup perilaku, tapi yang berhubungan dengan kanker. Begitu. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Baik, kita coba belajar mengisi formulir ini. Nah, kita setting ibu sebagai kader, saya sebagai peserta. Bisa dipahami? Oke, bisa. Nanti pertanyaannya yang jelas, yang kencang, jadi saya bisa berdengar. Oke? Oke, baik. Ayo. Singkat saja, nggak perlu terlalu semua, sebagai contoh saja. Oke? 2 menit kita bisa diskusi nanti. Lanjut diskusi. Oke? Selamat siang Bapak. Ini saya akan memeriksa deteksi dini penyakit tidak menular. Baik. Untuk lebih tahu nama lengkapnya Bapak siapa? Abrar. Abrar. ABRARG. Nomor HP-nya? Nggak punya HP, Mbak. Nggak punya HP. Iya. Oke. Bawa KTP Bapak? Lupa, Mbak. Lupa. Tapi bisa lewat foto nanti dikirim. Oh iya, nanti bisa dikirim ke saya ya. Baik. Di sini saya akan menanyakan tentang riwayat penyakit keluarga. Jadi riwayat penyakit keluarga ini saya ingin mengetahui apakah dari keturunan atau keluarga atau orang tua Bapak apakah punya penyakit yang saya sebut. Baik. Apakah punya kencing manis Bapak untuk keluarganya, orang tua mungkin atau nenek atau saudara yang lain? Saudara lain, Mbak. Sepupu. Bapaknya sepupu. Siapa? Pak D. Paman, iya, Pak D saya. Pak D saya. Oke, jadi ada ya. Iya. Apakah punya penyakit darah tinggi? Biasanya Untuk tuh, keluarga, untuk orang tua mungkin? kakeknya sepupu saya. Berarti Oke. bapaknya Pak D. Oke. Kemudian ini untuk riwayat
penyakit untuk Bapak sendiri, apakah Bapak sendiri memiliki kencing manis? Enggak, kalau saya enggak. Enggak itu apa pernah diperiksa atau tidak pernah diperiksa sehingga Bapak tidak tahu kalau punya kencing manis? Enggak tahu. Enggak tahu berarti ya, belum pernah periksa ya? Iya, enggak tahu. Oke, kemudian Bapak apakah punya darah tinggi? Enggak, saya sudah pernah periksa. Sudah pernah periksa, memang Enggak. tidak ada darah Iya. tinggi ya. Pertanyaan terakhir Bapak, apakah Bapak pernah atau mengkonsumsi alkohol atau minum-minuman ya dalam waktu 1 bulan terakhir? Bukan air putih ya, jadi minuman keras, sejenis minuman Enggak, keras. enggak ya. Enggak. Oke, sudah Bapak. Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Bisa kita hapus dulu buat kita ya. Oke, sekarang kita evaluasi praktek kita yang tadi. Apa aja kendala yang Ibu alami ketika bertanya tadi, bisa dilakukan sekarang, monggo. Jadi Bapak, ini saya tanya, ini kan ada kolom di mana ada tulisan kanan dan kiri. Contoh, ada visus mata, visus kurang dari 6, kanan. Ini isinya centang atau ditulis gimana? Sama dengan pendengaran. Normal ada tidak normal, ada yang tidak diperiksa. Ini nulisnya ditulis normal, tidak normal, atau centang, atau bagaimana Bapak? Pertanyaannya sangat bagus ya. Di sini agak rada ambigu, memang beda dengan yang satunya. Yang satunya ada ya, tidak, dan tidak tahu. Sudah jelas ini centang ataupun di strip. Nah, kalau ini kanan kiri bisa saya jelaskan ya. Maksud dari visus kurang dari 6 ini ketika dilakukan praktek pemeriksaan mata, ketika peserta itu mengalami kerabunan gangguan penglihatan di kurang dari 6 meter. Nah, Ibu centang di kanan, misal kanan dulu kan, biasanya kanan dulu. Kalau di kurang dari 6 meter itu sudah mengalami gangguan penglihatan, Ibu centang di sini. Oh ya, jadi Di dicentang kurang ya. 6, ya tetap dicentang. Kalau misal mengalami gangguan, tidak mengalami gangguan sama sekali, ini aja. Tidak yang visus 6, ya. Oke? Ya. Gini. Jadi bukan misalkan kurang dari 6 dia sudah bisa melihat, nggak usah ditulis centang misalkan 3 meter, enggak ya? Enggak Bisa perlu, ya? perlu. Oke, siap Bapak. Oke, yang ini juga sama. Ini dicentang kalau memang sudah normal atau tidak normal, dicentang saja. Yang hanya tidak dicentang itu di poin pemeriksaan darah di situ dan pemeriksaan antropometri. Oke, siap. Siap. Untuk Siap, yang Bapak. lainnya itu dicentang. Oke. Bisa dipahami? Ya, paham. Terima kasih Oke. Bapak. Baik ya, ini mau ke penghujung acara. Bisa kita simpulkan dari awal sampai barusan evaluasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah formulir ini ditujukan untuk formulir penyakit tidak menular, bukan penyakit menular. Yang kedua adalah di situ sudah tertulis keterangan bahwa yang warna pink itu boleh diisi kadar, yang warna biru diisi oleh nakes, dan yang tidak berwarna bisa diisi kader dan juga nakes. Bisa dipahami ya. Terus yang ketiga untuk pengisian yang poin A, B, C dan E, A, B, C, E, F itu dan H, A, B, C, E, F, H itu dicentang. Ya. Untuk poin B, antropometri dan tekanan darah serta pemeriksaan darah, dan poin G itu diisi sesuai hasil. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, mantap. Baik, mungkin itu saja materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita jago lagi biar tambah semangat, biar tambah fresh lagi ya. Oke, selamat siang. Siang luar biasa. Allahu Akbar. Mantap ya, kita semua baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.